Swastiastu. Halo teman-teman, rekan-rekan mahasiswaku dimanapun kalian berada, apa kabar? Semoga semuanya kalian diberikan kesehatan dan keselamatan ya dimanapun kalian berada saat ini. Oke, sebelum kita memulai, izinkan saya perkenalkan diri saya dulu. Nama saya Made Laksmi Senahartini, biasa dipanggil Laksmi. Saya adalah staf pengajar di program studi akuntansi Universitas Mahasaraswati Denpasar. Untuk pertemuan hari ini sangat menyenangkan, sangat menarik. Kita akan membahas suatu topik yang saya rasa mungkin kalian sebelumnya mungkin sudah ada yang pernah mendengar ataupun ada yang belum pernah mendengar sama sekali. Oke, topik yang kita akan bahas tidak jauh-jauh dari yang namanya akuntansi ya, yaitu mengenai akuntansi forensik. Pada pertemuan hari ini kita akan membahas beberapa pokok materi yang nantinya tentunya akan membantu kalian untuk memahami apa sih itu akuntansi forensik. Nah, beberapa pokok materi yang kita akan bahas hari ini adalah sebagai berikut. Oke, kita mulai ke sub pokok pembahasan yang pertama, yaitu mengenai apa sih itu akuntansi forensik, atau mungkin apa sih yang sebenarnya pengertian dari akuntansi forensik. Nah, kalau kalian membaca di berbagai sumber, itu terdapat beberapa pendapat dari para ahli terkait definisi dari akuntansi forensik. Namun mungkin di sini kita dapat sederhanakan sedikit pengertian dari akuntansi forensik. Jadi kalau kita lihat, akuntansi forensik itu merupakan penerapan ilmu akuntansi secara lebih luas, di mana dalam hal ini tidak hanya melibatkan peran akuntansi saja, tapi juga melibatkan beberapa peran lain seperti ada auditing dan hukum, di mana ketiga komponen ini bersatu, kemudian bersatu untuk digunakan dalam rangka pemecahan atau penelusuran atau penyidikan fraud-fraud yang terjadi. Tentunya nanti penyelesaian dari fraud ini itu bisa berada di dalam pengadilan maupun di luar pengadilan. Pengertian akuntansi forensik lainnya menurut Merriam-Webster College Dictionary edisi ke-10 menggunakan makna ketiga dari kata forensik dalam kamus tersebut, maka akuntansi forensik adalah penerapan disiplin akuntansi pada masalah hukum. Setelah tadi kita membahas tentang apa itu akuntansi forensik, mencakup pengertiannya dan beberapa pendapat dari para ahli, saat ini kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu berkaitan dengan disiplin dan profesi forensik lainnya. Jadi kalau kita mendengar istilah forensik, tentunya tidak hanya berkaitan terkait akuntansi saja. Mungkin teman-teman atau rekan-rekan mahasiswa kalian lebih familiar dengan istilah forensik di bidang kedokteran. Nah, forensik di bidang kedokteran itu merupakan salah satu profesi forensik lainnya. Juga terdapat ada beberapa profesi forensik juga selain profesi forensik kedokteran. Ini yang coba kita akan telusuri lebih lanjut, apa saja kira-kira yang menjadi profesi forensik lainnya di luar dari akuntansi forensik. Berkaitan dengan profesi forensik lainnya, menurut David Owen, itu terdapat beberapa profesi forensik selain profesi akuntansi atau akuntan forensik, yaitu ada forensik antropologis, forensik chemistry, forensik dentist, forensik dokumen investigator, forensik geologis, forensik patologis, bahkan ada forensik fotografer hingga forensik serologis. Kemudian menurut Black Law Dictionary ada juga nih beberapa profesi forensik, yaitu berkaitan dengan forensik engineering, forensik linguistik, kemudian ada forensik medicine, dan ada forensik psikiatri. Oke, sekarang kita memasuki ke pokok pembahasan yang ketiga, yaitu bagaimana peran akuntansi forensik di pengadilan. Nah, khususnya mungkin kita akan lebih banyak membahas bagaimana peran akuntansi forensik di pengadilan di Indonesia. Ya, jadi kalau
Mungkin tadi sudah sempat dibahas di pembahasan sebelumnya bahwa akuntansi forensik ini tidak hanya berkaitan dengan sektor private atau sektor swasta, tapi juga berkaitan dengan sektor pemerintahan. Nah, secara umum memang kalau kita lihat banyak akuntansi forensik yang bergerak di sektor swasta karena memang kebutuhannya lebih banyak dibanding sektor private. Nah, kalau kita perhatikan bagaimana sekarang peran dari seorang akuntansi forensik. Nah, akuntansi forensik ini berperan sebagai ahli, di mana berdasarkan kemampuannya, berdasarkan pengetahuannya, kompetensinya, diharapkan bisa memberikan masukan kepada pengadilan agar majelis hakim dapat memutuskan dengan benar, dengan tepat dari hasil evaluasi yang disampaikan oleh seorang akuntansi forensik. Jadi sebenarnya akuntansi forensik perannya di pengadilan adalah sebagai ahli. Kita memasuki ke pokok pembahasan yang keempat berkaitan dengan model akuntansi forensik. Jika sebelumnya di awal pada saat kita pembahasan mengenai pengertian atau apa sih akuntansi forensik, kita sudah melihat bahwa akuntansi forensik ini merupakan salah satu pengembangan ilmu akuntansi di mana tidak hanya melibatkan hanya akuntansi saja, tapi melibatkan bidang lain juga seperti hukum. Nah, beberapa model yang berkaitan dengan akuntansi forensik itu berkaitan dengan beberapa ilmu lain seperti hukum dan kemudian cabang dari akuntansi yaitu audit. Model akuntansi yang pertama, sebenarnya kalau kita perhatikan, akuntansi forensik pada awalnya adalah perpaduan yang paling sederhana antara akuntansi dan hukum. Misalnya, contohnya penggunaan akuntan forensik dalam pembagian harta gunung gini. Nah, di sini terlihat unsur akuntansinya. Yang mana? Yaitu unsur hitung-menghitung berapa besarnya harta yang akan diterima oleh pihak suami maupun berapa besarnya harta yang akan diterima oleh pihak istri. Kemudian kalau kita lihat dari sisi hukumnya, ini berkaitan dengan penyelesaian prosedur pembagian harta gono gini ini di dalam maupun di luar pengadilan, baik secara litigasi maupun non-litigasi. Berikutnya kita memasuki ke pokok pembahasan yang kelima, yaitu berkaitan dengan segitiga akuntansi forensik. Ini salah satu topik yang sangat menarik karena kita akan diberikan gambaran secara umum berkaitan dengan akuntansi forensik itu sebenarnya muaranya dari apa sih. Nah, kalau kita melihat segitiga ini terdiri dari 3 titik. Titik pertama, titik kedua, dan titik ketiga. Nah, jika di akuntansi forensik, titik pertama ini melambangkan kerugian. Ya, jadi menjelaskan mengenai kerugian. Kemudian titik yang kedua itu adalah perbuatan melanggar hukum. Kemudian titik yang ketiga itu adalah hubungan kausalitas. Jadi diperhatikan pertama kerugian, yang kedua perbuatan melanggar hukum, yang ketiga hubungan kausalitas hingga membentuk suatu segitiga yang sempurna. Jadi 3 titik inilah yang membentuk suatu akuntansi forensik pada umumnya. Sekarang kita memasuki ke pokok pembahasan yang keenam, yaitu berkaitan dengan fossa dan cosa. Nah, fossa dan cosa ini apa sih sebenarnya? Nah, fossa dan cosa ini merupakan saduran dari bahasa Inggris, yaitu fossa adalah fraud oriented system audit, sedangkan cosa itu adalah corruption oriented system audit. Jadi sudah terlihat ya perbedaannya, dari pengertiannya saja sudah berbeda. Kalau fossa itu lebih ke arah fraud secara umum. Nah, kalau cosa karena ada kata corruption-nya, jadi dia lebih menitik beratkan kepada korupsi. Jadi fraud-fraud yang di bidang korupsi. Tidak terasa kita sudah sampai di penghujung pertemuan kita hari ini. Saya berharap rekan-rekan mahasiswa, teman-teman semua itu dapat memahami secara umum apa sih itu akuntansi forensik. Sebelum nantinya kalian akan membahas lebih detail lagi, lebih khusus lagi di pertemuan-pertemuan berikutnya terkait pokok-pokok pembahasan lain yang berkaitan dengan akuntansi forensik. Nah, jika kalian terdapat pertanyaan atau ada hal yang ingin didiskusikan kembali, kita bisa diskusikan pada perkuliahan nanti. Mungkin sampai di sini saja video pembelajaran ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan saya tutup dengan Om Santi Santi Santi.
Wow.